Buat ini ya teman-teman sekalian, jadi kita bagi teman-teman yang punya neraca di kantornya ya, di kantor UML-nya, kalau nggak punya timbang elektronik tadi nggak sesuai gitu ya, atau resolusi lebih besar, maka jangan bersedih pakai metode COP. Kalau nggak punya timbang elektronik, ternyata punya neraca juga jangan bersedih. Neraca ini bisa digunakan untuk memverifikasi anak timbangan juga dan bejana ukur. Nah, tapi neraca ini harus diverifikasi. Neraca ini harus tetap diverifikasi seperti timbang elektronik. Tapi yang harus diverifikasi adalah 3 di neraca Tera ini, yaitu nilai skalanya. Karena kita lihat di sini ya, neraca itu tidak punya satuan. Jadi nilai satu skalanya ini berapa? Itu sangat bergantung pada settingannya. Seperti itu. Jadi nggak ada satuannya di sini. Satu skala itu berapa miligram sih? Atau berapa mikrogram atau berapa gram gitu. Itu yang harus kita cari, nilai skalanya berapa. Dan kelebihan neraca dibandingkan timbang elektronik adalah error relatifnya dari muatan minimum sampai dengan maksimum itu relatif tetap. Kalau timbang elektronik, nilai yang minimum pasti error relatifnya lebih besar daripada nilai yang maksimum. Itu kelebihan neraca. Dan kalau ini sebenarnya di kotak ya, neraca Tera ini di kotak. Dan kalau mau lihat tadi videonya sudah saya putar di awal, bagaimana cara memasangnya seperti itu. Oke, terus yang kedua adalah repeatability-nya, dan yang ketiga adalah perbandingan lengan kiri dengan lengan kanan. Jadi lengan kiri dengan lengan kanannya harus diperbandingkan supaya harusnya sama ya, karena neraca sama lengan itu. Oke, di sini mungkin sedikit bahwa kenapa sih neraca Tera tuh bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong gitu ya. Karena kita ingin mendapatkan lengan yang panjang tetapi yang tidak berat, sehingga untuk mengurangi masanya kita buat bolong-bolong seperti ini. Oke ya, baik Mas Hendy nanti mungkin bantu mencatat. Nah, untuk neraca Tera kelas B ini 10 kilo itu kita verifikasi pada muatan-muatan seperti ini. Jadi di nilai skalanya kita uji di muatan tanpa muatan sampai lalu 200 gram, 500 gram, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan 10 kilo. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita cek dulu tanpa muatan dia harusnya jarumnya berada di 0 lah. Sebenarnya nggak harus 0 ya. Tidak harus 0, tetapi mendekati 0. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih sabar dari saya, bisa aja mendekati 0 perfect gitu, itu lebih bagus. Tapi sebenarnya tidak perlu pas di 0, karena butuh waktu lama dan itu tidak berpengaruh terhadap hasil verifikasi kita. Oke ya, ini kalau nggak salah ini agak miring ke sana ya. Itu kita kalau misalkan miring, teman-teman mau mengatur ya di alat ini ya, kiri dan kanan seperti ini. Oke. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara mencari nilai skala pada muatan maksimum ya, pada muatan maksimum yaitu 10 kilo. Jadi kita butuh anak timbangan standar ya, anak timbangan standar 10 kilo dan tara. Tara itu sebenarnya benda apapun ya, bisa besi, bisa apa gitu ya, yang nilainya setara dengan anak timbangan standar. Jadi tara. Nah, saya coba menggunakan bidur aja ya, karena sulit juga mencari taranya. Nah, ini diletakkan di lengan kiri, lalu anak timbangannya di lengan kiri dan kanan itu dari tempat Bapak Ibu uji ini, karena saya harus di belakang supaya nggak menutupi kamera ya, supaya neraca tetap tampil cantik ya. Jadi arahnya harusnya kebalik. Jadi yang standar di sini. Oke, lalu kita naikkan pelan-pelan. Kalau masih goyang ini turunin lagi pelan-pelan. Ya, masih goyang turunin. Oke, kita naikkan. Nah, untuk mencari nilai skala kita gunakan imbuh. Nah, saya pakai 200 mg.
Ini ada banyak pertanyaan, berapa sebenarnya imbuh yang harus digunakan? Apakah 100 mili, 50 mili, 200 mili, 500 mili? Tergantung. Kita lihat kalau dengan imbuh 200 mg sudah berubah titik kesetimbangannya, maka tidak perlu pakai yang lebih besar. Kita letakkan pertama di lengan kiri. Lengan kiri dari pemirsa ya. Lengan kiri, ada bisa zoom. Zoom. Oke, kita taruh aja sini. Lalu kita cek gerak dari jarumnya. Oke, sudah gerak ya. Sudah gerak. Ini gerak ke kiri. Gerak ke kiri. Kita bisa membaca dari kiri dulu atau dari kanan dulu, terserah. Kalau dari kiri dulu boleh, tapi sampai akhir pengujian kita di kiri dulu, dari kiri dulu. Terus konsisten, atau di kanan dulu. Nah, ini di kanan. Kalau saya lebih suka dari kanan dulu ya. Nah, ini kita baca. Nah, membaca skala ini harus mampu seperempatnya. Seperempat skala harus. Jadi kita harus punya loop, atau mata kita picingkan gitu ya. Memicingkan mata pada neraca tidak dosa ya. Tapi memicingkan mata pada manusia ya nggak tahu. Oke, kita baca ya. Kita coba baca. Mas Henry bisa dicatat. Nah, ini kebaca 4. Karena di sebelah kanan 0, maka nilai positif plus 4. Lalu yang kiri itu di min 2,75. Jadi dia menjelang mendekati skala 3, tapi sudah lebih dari setengah-tengah. Nah, itu kita hitung 75. Jadi dibagi 4, 0,25, 0,5, 0,75. Oke, baca lagi 3,5 Mas, plus. Kita baca 5 kali ya. Anggaplah min 2,5 Mas. Kita baca lagi yang terakhir 5 kali. 3,5 plus. Lalu dengan hati-hati bisa ini ke full. Dengan hati-hati kita ambil imbuhnya. Kita pindahkan ke kanan ya, lengan piring kanan. Lalu kita baca lagi 5 kali. Apa gunanya kita memindahkan dari kiri ke kanan? Supaya kita meminimalisir efek perbedaan lengan. Jadi kalau di fisika tuh neraca itu pakai torsi ya. Jadi kalau lengannya beda panjang sedikit aja tuh pengaruh 200 mg di kanan dengan di kiri akan beda. Nah, untuk mengeliminasi pengaruh itu, meniadakan ya, itu kita harus kanan dan kiri, jangan kanan aja atau kiri aja. Sebenarnya bisa, tapi saya sarankan untuk kanan dan kiri untuk hasil yang lebih baik. Nah, ini kita baca nih. Karena tadi kita dari kanan dulu, sekarang dari kanan lagi ya. Seperti itu. Kita baca. Wah, ini mana nih? Nah, ini telat bacanya ya. Kita goyang sedikit aja nggak apa-apa. Oke, min 0,5 Mas. Min 3. Min 0,75. Oke, min 3. Oke, min 1. Nah, setelah kita dapat baca 5 kali kiri dan kanan, kita turunkan area kiri ini. Turunkan. Jadi seperti itu. Nanti Pak Henry bisa bantu menghitungkan berapa nilai T-nya. Kenapa sih kita harus membaca 5 kali bolak-balik? Untuk apa? Untuk menentukan nilai T. T itu sebenarnya titik kesetimbangan atau rest point.
Jadi sebenarnya neraca ini ketika dalam keadaan diangkat dengan imbuh tadi, dia akan berhenti di satu titik. Pada akhirnya akan berhenti di satu titik karena ada redaman. Itulah titik kesetimbangannya. Tapi kebayang kalau kita menunggu sampai pada titik tersebut gitu, akan lama sekali gitu ya, akan lama sekali, sehingga para ahli meteorologi itu membuat persamaan yang ada 3 persamaan sebenarnya di dunia meteorologi, tapi meteorologi legal kenalnya 2 persamaan, yaitu yang dibagi dengan 12 dengan dibagi 8. Nah ini contohnya yang kita bagi 8, bagi 12, maaf. Ini yang dibagi 12, bisa ke zoom. Mana? Ini. Jadi bagi 12. Persamaan itu adalah persamaan untuk mengestimasi kira-kira berhentinya nanti di akhir di mana. Itu maksud dari nilai T. Begitu ya. Jadi sekarang mungkin udah agak paham. Ya ketika diimbuhnya di kanan, di kiri, dari pemirsa ya, di kiri, dia berhenti misalkan di +1. Ketika kita pindah ke kanan, dia misalkan berhentinya di -2. Nah, itu ada efek perubahan 3 skala akibat imbuh sebesar 200 mg dikali 2, karena 2 kali kiri dan kanan. Sehingga nilai skalanya adalah 400 mg, 200 ditambah 200 dibagi dengan 3 skala. Karena efek 400 mg 3 skala, sehingga nilai skalanya berapa? 400 dibagi dengan 3, yaitu 133,33 mg per skala. Jadi sekarang kita tahu, oh ternyata satu skala ini nilainya adalah 133,33 mg. Tapi ingat, itu pada muatan 10 kilo. Pada muatan 5 kilo, nilai skalanya akan lebih kecil. Jadi kecenderungan neraca adalah nilai skalanya dari muatan kecil sampai muatan besar, nilai skalanya akan semakin besar. Itulah salah satu kelebihan dari neraca. Begitu. Itu cara mencari nilai skala. Oke ya. Mungkin nanti bisa ditanya kalau ada yang kurang jelas, kalau masih ada waktu juga ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan repeatability-nya. Nah, untuk menentukan repeatability, neraca itu dilakukan pada muatan maksimumnya. Jadi kalau neraca tera B itu pada muatan 10 kilo. Kalau neraca tera A itu pada 50 atau 75 kilo. Tergantung kapasitasnya. Pada neraca tera C itu 1 kilo dan seterusnya PD 50 gram, E 1 gram. Seperti itu. Nah, caranya adalah naikkan 10 kilo tara dengan anak timbang standar. Lalu kita naikkan area tir. Dengan perlahan, hati-hati, karena saya ingin membaca jarum pertama kali ke kanan, maka yang saya goyangkan adalah piring sebelah kanan. Dia akan bergoyang. Kenapa berdemikian? Yang saya goyangkan piring sebelah kanan agar dia punya waktu untuk bergerak secara alami tanpa getar-getar. Kalau kita misalkan baca sebelah kanan dulu, kita goyangkan di sebelah kiri, kita langsung baca, itu ada efek dari pukulan atau sentuhan saya tadi. Itu ya, yang belum tentu lembut. Lalu dibaca 5 kali kayak tadi. Kita pengen tahu titik responnya di mana, titik kesetimbangannya di mana. Oke? Lalu setelah dapat 5 kali kita turunkan. Kita ulangi sebanyak 10 kali. Nah, repeatability itu nilainya adalah standar deviasi dari nilai skala, standar deviasi dari titik kesetimbangan atau penunjukan. Pertunjukan tuh nilai skala dikalikan dengan T-nya. Gitu. Standar deviasi, dan BKD-nya adalah setengah dari nilai skala maksimum. Demikian. Nah, yang selanjutnya, jadi kita nggak pakai imbuh ya, untuk repeatability nggak pakai imbuh. Kita cukup goyangkan dan dibiarkan tetap. Yang kemudian perbandingan lengan. Nah, perbandingan lengan ini mengetahui. Jadi panjang lengan panjang lengan kanan terhadap panjang lengan kiri itu berapa rasionya.
perbandingannya berapa. Diharapkan sangat persis mirip sama ya. Tapi kan namanya buatan pabrikan, kita tidak bisa buatan manusia tidak bisa sepresisi seperti robot misalkan ya, seperti itu. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita juga tidak menggunakan impu dalam perbandingan lengan. Caranya kita turunkan dulu ini. Pak Henry mungkin bisa dikasih lihat carapannya yang berikutnya. Nah ini kelihatan ya, bahwa kita harus mencari titik kesetimbangan pada saat tanpa muatan 00. Ini 00 ya, 00 kita cari, kita naikkan, kita cari kayak tadi, baca. Lalu berikutnya adalah 00 ya, kita coba dulu ya. Set, kita nggak usah ngambil data, waktunya mepet. Kita goyangkan kayak tadi, goyangkan, set, goyangkan, lalu kita baca 5 kali. Udah. Selanjutnya Pak Henry. Nah, ada muatan P dan Q. P dan Q ini adalah muatan maksimumnya 10 kilo. Kenapa kita kasih P dan Q? Untuk mengidentifikasi. Nah, karena nanti kita tuker tuh. Jadi pertama nih P di lengan kanan ya. Di lengan kanan dari pemirsa ya. Dari penguji. Jadi kalau kita uji kan di situ. Lalu taruh di kiri, di kiri. Lalu kita cari nih. Nah ini sebagai P dan ini sebagai Q. Kita naikkan, kita goyangkan, kita baca. Dapat respon ini berapa? Lalu kita turunkan. Setelah selesai 5 kali baca, kita turunkan. Sekarang yang posisi P dan Q kita tukar. Nah, kita tukar jadi di sebelah yang P-nya di sebelah kanan, yang Q-nya di sebelah kiri. Kita naikkan lagi. Baca lagi 5 kali. Seperti itu. Lalu kita turunkan, kita ambil untuk yang kedua kali posisi ini, Q dan P. Q, P. Kita ambil lagi 2 kali. Sudah dapat? Kita pindah lagi jadi P dan Q sekali lagi. Seperti itu. Lalu 0 lagi, terakhir 0 lagi. Nah, kenapa kita pertukarkan? Karena kita ingin mengeliminasi perbedaan massa sebenarnya atau massa konvensional dari anak timbangan dengan tara. Betul nggak? Pasti kan ada perbedaan nih. Nggak mungkin anak timbangan standar dengan tara massanya benar-benar sama gitu, nggak ada bedanya. Mungkin ada beda 20 mili atau beda 5 mili itu, 10 miligram. Itu akan berpengaruh terhadap penimbangan. Sehingga untuk mengeliminasi perbedaan itu, kita pertukarkan P terhadap Q dan Q terhadap P. Posisi lengannya, sehingga dieliminasi efek perbedaan itu. Yang ada adalah efek dari pergerakan sumbu asnya si ini istri saya ya. Jadi apa ini, lengan kanan dengan lengan kiri itu yang akan kita deteksi panjangnya. Oke, demikian terkait dengan rumus penentuan panjang lengan. Ada rumusnya seperti ini, bisa ke ini ya, bisa ke cerapan. Nah ini rumusnya ada. Nanti cerapannya kita upload lah, rumusnya seperti ini. Nah terkait rumus penentuan T. Penentuan T ini alfa beta kalau di sini ya. Itu kita ada yang dibagi 12, kalau kita pakai 12. Ada yang dibagi 8, beberapa teman daerah seperti DKI mungkin menggunakan 8 waktu saya ketemu dengan penerus senior di DKI Jakarta.
Eh, dan ada yang dibagi 4. Yang dibagi 4 ini adalah di India gitu. Di India itu dibagi 4. Jadi saya baca dari Expert Report OEML ya, OEML Expert Report tahun 2004. Itu cuma 3 kali dia baca, nggak 5 kali. Jadi cuma 3 kali dia baca, kanan kiri kanan, selesai. Dan persamaannya adalah 2 kali nilai kiri ditambah 2 kali nilai kanan pertama, nilai kanan kedua dibagi 4. Jadi simple nilainya. Ya tentu persamaan tersebut adalah pendekatan estimasi terhadap rest point. Jadi rest point itu titik istirahatnya si neraca ketika tidak kita naikkan areatif terus kita diamkan sampai dia bergeraknya setimbang gitu. Nah itu di mana? Itu semua estimasi persamaan tersebut dan punya nilai uncertainty yang berbeda-beda. Seperti itu. Saya kira cukup untuk neraca ya. Oke. Oh ya, mungkin ada satu lagi sedikit saja. Ketika nilai skalanya kita dapatkan misalkan 200 mg per skala. Jadi 0,2 gram per skala. Padahal Bapak Ibu untuk memverifikasi anak timbangan atau memverifikasi bejana ukur butuh nilai skala 0,1 atau 100 mg. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, rekan-rekan dapat mengatur ini kelihatan nggak nih ya? Jadi bisa menaik turunkan si skrup puncak ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi skrup puncak ini dinaik turunkan. Kalau kita mau, ini kelihatan ya, skrup puncak ini di atas nih, itu dinaik turunkan. Kalau mau lebih sensitif, naikkan ke atas. Jadi konsepnya karena asnya itu di sini, asnya di sini, jadi titik tumpuan itu kayak goyang gini ya, dengan jarum ya, dengan jarum tuh goyang gini, goyang gini, seperti itu. Nah kalau yang skrup atasnya kita semakin tinggikan, kita naikkan, ini gimana nih ya? Kita naikkan ya. Otomatis dia akan lebih mudah goyang. Sensitivitasnya lebih besar. Kalau sensitivitas lebih besar berarti dia semakin teliti gitu. Kalau kita kasih sedikit imbuh, dia akan berubah titik kesetimbangannya, rest point ini. Makanya di akhir verifikasi nilai skrup ini harus kita hitung. Kita tandakanlah dengan lag misalkan kalau tidak kita hitung ya, supaya jangan berubah nilainya. Begitu. Jadi kalau di neraca namanya sensitivity reciprocal sebenarnya sih kalau nilai skala itu ya, kalau kita mengacu ke dokumen Sesairo, kalau yang suka dengan Sesairo itu tahun 85 bukunya itu membahas tentang neraca secara detail dan di situ disebutkan bahwa nilai skala itu adalah sensitivity reciprocalnya. Jadi berapa sih pergerakannya? Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti lebih jelas kita bikin konten-konten YouTube dan mohon untuk rekan-rekan sekalian di subscribe ya, like and comment ya. Jangan lupa itu tombol yang ke bawah itu dislike ya, ada like dan dislike. Jadi saya harap yang like aja lah, seperti itu. Sehingga kita semangat untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Demikian saya kembali.